Bismillahirrahmanirrahim. La yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Wa kullu wa'adahu husna. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini yang ketiga. La yastawi ora padha. Ora padha sapa alqaiduna pira-pira wong sing lungguh. Sing lungguh minal mukminina sing pira-pira wong sing iman. Lungguh anil jihad kan jihad. Wong mukmin sing ora terlibat jihad, ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Wal mujahidina lan sing jihad fi sabilillah bi amwalihim kelawan pira-pira dunyane mujahidin anfusim lan awake mujahidin. Wong mukmin sing fasik sing boten derek jihad padahal boten ibadah unsur. Iki boten sami kalian tiyang sing melakukan jihad di amwalihim anfusim. Mane jihad itu berdikifayah dari ayat ini. Jihad itu cara fikih berdikifayah. Ketika musuh itu tidak di depan kita, itu jihad berdikifayah. Cuma ketika berdikifayah itu tetap saya yang melakukan jihad. Cuma yang melakukan jihad dengan harta dan nyawa itu lebih baik ketimbang yang tidak mengambil peran jihad. Jadi kan lebih fikih pakai dari ayat ini nak jihad niku mau berdikifayah. Bukti ini kok izin minal mu'minin itu hanya tidak dianggap sama dengan mujahidin bisa digunakan. Bukan langsung dihukumi kafir. Jihad berdoa itu nak terobke ketika musuh di depan kita. Fadola ngelebihno, ngutamakno sapa Allah Ta'ala al-mujahidina al-mujahidin bi amwalihim anfusihim alal qaidina ing atase pira-pira wong sing lungguh utamane darajatan ing sak derajat. Wong sing jihad iku luwih dhuwur tinimbang wong sing ora melok jihad. Asal catatannya enggak menghalang-halangi, tidak wasabuan tadi. Fadilatan sak derajat keutamaan listiwa ihma krana sepadane kok izin dan mujahidin niat ing dalam niat. Orang-orang yang tidak terlibat jihad itu juga niat jihad. Wajah dari mujahidin dan tambahi ya, nilai lebih orang sing jihad bil mubasyarat itu sebab mubasyarat. Sampai waktu mutajar wajah dari mujahidin utawi tambahi orang sing jihad itu bil mubasyarat itu orang mubasyarat. Wa kullu wa'adahu husna. Wa kullan nan usaben-saben ko izin dan mujahidin. Wa kullan usaben-saben ko izin dalam mujahidin. Wa ada janji sapa Allah Ta'ala janji al-husna ing swarga. Cek ko izin cek mujahidin kabeh dijanji swarga. Asal itu tadi ko izinnya itu tidak wasabuan tidak menghalangi. Waqad dalalan utamana sapa Allah Ta'ala al-mujahidina ing grogro jihad. Alal qaidina ing atas sing lungguh-lungguh idara terjemahan saat ini yang pasti. Utamakno ajran ing ganjaran aziman ing azim. Ajran ing ganjaran aziman ing azim. Kalau tak dibahas ini, ulama saat ini terutama tak dan saat ini. Ulama sing ben sak niki ndarani jihad kita bilang ya tetep wajib. Tapi nek takok bentuke ora ora. Takok bentuke ora ora. Mungkin repot. Kalau tak cerita nyangkut jihad. Jihad itu wajib. Ora bolak-balik matur, Islam itu ben nganti kiamat kok karek salat tok. Liyane iku ora Islam. Kowe tenanan kemat pondok karane pondok bapakmu. Terus ketemu dia ngene. Jihad itu semua Sayyid Muhammad itu alim-alimnya umum sah. Orang itu jawab jihad itu wajib. Apa ini wajib?
Nah, saya kenapa kok buatan ngirim pasukan dengan Irak? Zaman itu Irak secara Amerika saya Muhammad tak menang. Ya bodoh, kalau cek gustur cek iya kalau tak ijat wajib, buatan kirim pasukan tengah pun. Masalah jihad itu hanya repot. Mengenai uang kudu awal bolak-balik matur, uang kudu wani munajat dengan pangeran takok hukum apa yang diwajibkan pada kamu. Ini kalau orang Islam ngempet sabar orang gelem, elek-elek ngurusin hukum. Menurut jihad misalnya sama di Indonesia ya. Kalau Ja'far Thalib kita itu ganti, orang wani ngambur. Ja'far Thalib ngambil peran jihad ngambur. Pada level global orang-orang mujahidin, orang-orang apa nggak kita ganti. Orang melok ngambil peran di Irak. Bahkan saat saya Muhammad itu bingung ngadepi itu. Kita jelaskan pasukan Amerika yang Arab Saudi koordinasi ngebom Irak. Lama bingung fatwa ngomong jihad itu chaos negara chaos. Gak fatwa nurani ya terusik. Dalam Islam ditindas dulu kita diam. Lama kita ijat aja dia wajib bentuk ini. Mustafa gak juga tenang kita belum bukan ngambon. Dengan merasa jihad. Semuanya mengendur. Kalau dalam konteks Indonesia kalau zaman Gubernur Presiden wampun dalam level global misalnya perang mengirak bentuknya itu selalu misteri. Begitu juga zaman sahabat, zaman saya tak takoi. Ali dan Muawiyah itu perang. Sahabat yang bela Ali yang merasa jihad, membela kebenaran. Ke imam yang berhak Ali. Dan kau Muawiyah yo merasa jihad, jadi benar layak mimpin Muawiyah Ali. Nah, saat ini muatan sekuler itu satu bentuk jihad yang diyakini orang. Begitu juga ramah tamah hatian. Kemudian nak sampean ketika ini, misalnya kayak sampean dikatakan jihad tengah ini dia tuh ragu perang. Gak wah mau juga tuh rata. Jadi uang dulunya terasa tentukaran. Mesti juga menganggap bahwa kefiahnya dia yang ramah, yang anti perang, yang perdamaian juga bagian dari itu. Kemudian tak usah era IAIN, era pikiran-pikiran modern. Cara berpikir manusia tidak harus perang. Maksudnya dia. Kalau tak cerita ini penjelasannya ada. Sampai lah murid Tuhan Muhammad tua bolak-balik matur. Kita ini ngakses ilmu gampang nggak tahu. Dan Muhammad ngadepi fakta, ngadepi Irak itu belum. Sejak juga cara konteks Irak. Jadi tujuan kita ini harus lihat. Tapi bentuknya apa? Kita nyuruh ke Irak, bila bunuh diri, kita tidak mungkin mempersenjatai mereka. Tapi enggak melawan juga tidak mungkin, kayak enggak peduli. Namun arah-arah sana jadi dia. Ini kalau cerita sing kita nyata. Pasukan laskar jihad sing derek teng Ambon. Iku rak dibawa teng pondok-pondok. Termasuk soal juga kita mantune bangun. Di pasukan perlu. Santri yang ngasih semangat dia itu macam orang ditanggung jawab. Matur dia ini. Kalau nyuwun pasukan perlu. Iya, sampai ngecollo itu dia bapak nimbo. Gak bocor lah soalnya aneh bu. Jihad itu masalah yang misteri. Yang kita si santri nyatanya yang Ambon, kita bertemu-temu. Yang Irak. Tidak disuruh bolak-balik matur karena di zaman modern itu wajib serba susah. Tapi yang zaman Nabi itu kalau jihad itu kan pakai senjata, pakai pedang. Musuhnya ya karuan, peralatannya karuan. Saat itu betul saja. Sampai memaksakan jihad di Ambon. Hukum negara melarang kamu bawa senjata api. Kalau kamu melanggar, orang jihad ditangkap polisi. Ya gue jihad gak bawa senjata, itu mesti mati ini. Dari Arab Saudi juga gitu. Ulama misalnya fatwa. Semua orang kalau jihad ke Irak itu bisa bilang mau ke Irak pak pesawat. Oleh bersenjata itu di bandara Jono infeksi. Jadi model kiri malah berbanding orang ada kan. Jadi model kiri nak sampai numpak pesawat, numpak kapal, sampai moro Irak paling perang sebar kan. Belum mulai tidak ada. Jadi yang berisik masalah mulanya terus ulama itu tenang-tenang. Jihad itu tidak wajib, mau berjuang baik. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan orang yang tidak ngambil peran jihad ini kok idun. Kok idun gue doror tidak ngambil peran padahal tidak punya udur. Itu hanya
Iya, itu hanya fadlul mujahidina di amwali manusim alal qaidina dan tetap wakul wa ada wahul husna. Jadi yang ngambil peran jihad atau enggak itu tetap dianggap Allah Taala dijanjinya. Itu nunjukno nek sing ora jihad lagi ora terus neraka. Itu tadi asal tidak sampai wasabdu an sabilillah. Misalnya ya, nak sampai wasabdu tetap ngeri ya. Ngeri ya, misalnya Ambon karena umat Islam dibantai, sampai ambil lakat jet, mau perang barang ngono. Padahal bagi umat Islam Ambon benar-benar merasa butuh dibela dari saudaranya dari Jawa. Iya kan? Mungkin kalau kalah tenang di sini. Nah, orang ke Jawa seneng tenang. Tapi sampai menyuruh juga riskan karena masalah petanya ya sudah begini ini. Nah, mulanya sementing ke Jawa Sobuan Sabila ketika kamu janggal dalam sebuah sebuah pilihan itu yang penting kamu tidak menghalang-halangi. Kau nak ngalang-halangi repot sama, ngongkon ya repot. Enggak karena takut ya repot hukumnya. Sama misalnya ngomong jihad yang ngambil, orang mempersenjatakan diri ya kalah, mempersenjatakan diri melanggar hukum negara. Ya orang hukum Tuhan kan lebih tinggi ketimbang hukum negara. Maksudnya fakta ini dirazia tenang dan kalau kamu berangkat mesti akhirnya gak buat senjata. Nah, konteks tentang Irak, tentang Iran itu. Ya, masalah-masalah. Jadi jihad itu hampir pada level region. Mulai kalau bolak-balik matur, tapi terus ada kelompok yang identik dengan jihad. Jadi masalah subhat atau macam itu. Ono kelompok yang mendedikasikan diri dekat dengan jihad, tidak dekat dengan belajar, tidak dengan ekonomi. Tahu-tahu umat Islam itu begitu. Misalnya yang Indonesia orang Singapura, kasus MNI, Muslim City Indonesia Bakar Bakar Jihad, itu identik dengan jihad itu. NU identik dengan jihad kultural. Supaya NU mulai bisa sejarah mau perang fisik, tapi kultural. Dakwah, tahlilan itu. Pada level dunia juga gitu. Tahu-tahu yang kayak Usama, yang kayak Said Qutb, yang kayak apa di Iran itu jihad. Tapi banyak ulama juga yang anti jihad, kayak ulama Al-Azhar, ulama apa. Sehingga ulama Al-Azhar itu saat saya tutup hukum gantung di Mesir, hukum dari Ikhwanul Muslimin. Ulama Al-Azhar kan diam. Ulama Al-Azhar itu bagian dari negara. Negara ini baik juga. Juga ngelawan saat pemerintahan Gamal Abdul Nasir memutuskan Said Hussein Nasir hukum gantung benaran di Dalil Quran. Macam pun repot menyambut. Nah, mulai kalau berjenengan berhubung rantuk jawabannya minimal itu di Islam itu ngambil peran. Jihad itu tidak harus perang. Kita harus ngambil peran. Kita punya kalimat hiyal ulia. Nah, masalah jihad mulai rian itu rata selesai. Bahkan zaman sahabat ora selesai. Zaman dia misalnya takoi perang beali hukum ini. Perang beali hukum ini. Hukumnya haram, tapi harus perang. Ali bin Muawiyah nyatanya perang. Enggak ada yang jadi ngomong. Tapi semua itu saya ngomong. Sampaian anak ideal mempertahankan pondok itu. Bokrono dia dulu mempertahankan dinasti. Kalau orang seudon, yo nanti ini kiai masih mempertahankan dinasti. Misalnya pondok itu dibubar tenang. Wong dia nyekel rapati tenang. Misalnya pulau Legowo, misalnya pulau saya ingin mengalami jadi kiai karena mari bapak 12. Misalnya pulau Legowo, ya sah. Aku saya ingin misalnya nyimpen pondok anggap berkewarisan, saya kita gue. Itu benar, murah. Nah, kalau bolak-balik ngomong, juta nih wong soleh yang orang ngambil berenang, tetap anak itu sudah. Jajal dia rawat. Misalnya dibuatkan pondok di Geran, pondok Narukan, dia pondok sana. Untuk dia ini orang alim ini. Misalnya kita tahu ini alim ini ngomong mulang. Misalnya dia ini ikhlas, itu ngomong mulang. Santri lagi ngaji kan. Karena jajal ke pondok dia ora kelar kiri. Atau kelar orang mesti orang semua bentuk jihad itu sudah diambil oleh subjektivitas, oleh sepihak ini hazin nafsi. Ini rumah kalau punya balik. Tahu-tahu kalau Ja'far Thalib MNI itu identik dengan jihad. Tahu-tahu kalau NU masih orang maklumat, kalau haram setiap perang. Soalnya tradisinya di NU mulai kiai semua mau ngambil perang ini enggak benar.
Ya paling pernah sekali zaman tragedi 99 PKI. Gue mau di Jawa Timur di Kediri. Gue perkara ngenteni kayak 19 terus malas 19 PKI. Itu juga ulama Al-Azhar, ulama Nahdlatul Muhammad itu tidak itu. Jadi masalah jihad itu masalah yang sampai kiamat itu sudah ada batasnya. Jadi, pertama tak usah tragedi Alim Aliyah. Banyak ngeri, yang jihad itu ngeri. Ya, jadi jihad itu saat ini sampai ada ayat orang yang tidak ngambil peran itu hanya kalah derajat sama orang yang ngambil peran. Tapi waktu lawa ada wahul husna itu tadi asal tidak sampai wasadu ansabilillah. Kalau wasadu itu sudah repot, ya. Kalau wasadu atau buatan sebudi, kalau zaman akhir kalau bolak-balik masuk, ini dengan logika non. Zaman sekarang itu ini semua kayak Madun kok Mustafa Wajib. Zaman sekarang itu semuanya tersistem. Kalau bolak-balik masuk. Kalau dulu perang itu ini Islam ini kafir. Kalau sekarang itu enggak. Hanya enggak itu gini, sudah saya berulang-ulang. Negara itu punya tentara. Negara paling Islam pun punya tentara, punya polisi. Tugas polisi tentara itu mengamankan negara. Nah, kamu atas nama tugas negara berhadapan sama Islam. Atau kamu atas nama negara berhadapan sama laskar jiannya ada partolit yang mau kamu. Tentara kan mesti tersinggung. Kerusuhan itu yang menjawab negara. Sehingga bagi tentara kerusuhan Ambon itu harus diambil alih negara itu. Jika siapapun yang malah dianggap kriminal. Sehingga ketika kamu memaksakan perang di Ambon, memang berhadapan itu sama tentara. Ya tentara ini faminhum, aktaruhum, muslimun dalam konteks Indonesia. Tentara perang demi stabilitas. Kamu perang demi siapa? Misalnya yang melawan tentara. Sama kayak GAM. GAM itu melawan siapa? Melawan Indonesia. Indonesia tentara ini muslim. GAM ini enggak. Orang Islam ini bakal. Mana Gus Wasit kemarin udah setruk, nggak sih masa ini setruk, itu kayak itu mikir. Kalau kisahnya tak kurang termasuk orang yang mau belajar, kalau bolak-balik diri, abai bakal itu jenis ini, kalau menangi gitu. Aku urip sak dunia paling tersekal kita. Zaman Kiai Makrus, NU fatwa DITI itu buat, itu kata saya sebenarnya dari Islam dihukum apa? Hingga oleh diperangi. Zaman pemerintahan Soekarno. Nah, jadi NU rak pro pemerintah. Soekarno termasuk didukung NU. Kiai Makrus ngomong santri dan melok berat. Ini laga dibuat. Warang perang nggak di tengah alas mengejar pasukan DIT. Itu tak kejar pas ram. Mau yakinan. Tak tembak ini mau yakinan. Nanti tembak itu sudah demi. GAM dengan tentara itu kayak itu. GAM yang kriminal, karuan narkoba yang kriminal. GAM yang memang lugu-lugu, keyakinannya ya GAM menjadi negara Islam tenan. Ini menurut dia tenan. Mulanya dari ini Iskandar daripada wajar. Walau tenang orang Medan, dulunya dua mau ngajak, rapatnya Islam, tapi nembakkan semuanya terakhir rumah. Jadi kita ini ngadepi masalah yang sudah terkondisikan. Orang terkondisi dia Mustafa. Hukum adatnya kita terkondisi. Misalnya mulang uang wape, ngalim no ngape. Tapi kalau justru mulang yang bodoh di jalan dari nama lagi pondok kok mulang. Ini benar. Uang keapian itu dibatasi. Tahu-tahu hukum modern memang gitu. Kebaikan itu dibatasi. Kita mau coba hadis, mau coba Quran, uang tinggal anak masjid ibadah. Jadi sama masjid terus uang nabi dan bisi. Hukum mesti satu masjid, satu pondok, secara hukum adat itu orang yang ngugemi itu siapa? Gampangannya tahu-tahu hukum adat darah ini tentang Imam Kitabek Bani Munawir. Padahal cara Quran hadis orang aturan, tapi jajal Imam ini kono, berkurang mengangkat tenan. Jadi bentuk jihad apapun itu begitu. Kira Bani bilang ya ini kono bengkolan mantu bengkolan. Tahu-tahu agama itu Bani. Lah kadang wong rapati ngalim yo percaya tenan agama wae bali, kalau agama tetep wae pangeran. Tapi tahu-tahu ada aturan agama iki ngene iku. Ora usah hukum formal, hukum kultural menghendaki ngene iki. Tahu-tahu nek komunikasi berbeda itu bisa digunakan. Komunitas Munawir bali Munawir. Enggak ketana, komunitas Nawawi bali Nawawi. Tahu-tahu itu begitu.
Dan jihad ini ngoten niku. Wong NU perasaane tahu-tahu nek NU gak sanggup melu Ambon barang. Nggih, perasaan wong NU kabeh ora ono sing ora janjian nak ngoten. Kowe dekne ngaji jihad lah pokoke tahu-tahu NU. Ora ngono niku ora. Wae kiai lah wawancara itu. Ora jihad itu ora. Tapi wong Islam ngambon ditindas ngene. Ya tak jane tapi tetep ora. Terus akhirnya itu hukum kultural sekuat itu sakofaturat. Jadi kita urip itu yang dua kitab suci tapi tahu-tahu ana hukum adat ini. Mana orang kiai gede mulai kiai memen sampai bapak kula seneng itikaf ora ono. Masjid ning ndi iku jurus mudine. Kok jurus kiai level ketiga, ora mesti narukan mesti sarang. Nah tapi level masjid sarang sing mesti jadi bamusa kiai naib. Mergo kiai gede sale papat. Angger sing ora salah sitok darane ambisi. Rata-rata menahan diri Mas. Akhirnya masjid ketumbang masjid. Insan pengurusnya tenang. Masa masjid Jedran ni mau, paling dia gede ni imam Jumatan tak. Terus hariannya dia bilale ngomong, betul dia gede mesti milih menahan diri. Aku Kristen darahnya ambisi, milih menahan diri. Ngomong dia tu kadang berhak. Tahu-tahu sih berhak niai ni komunitas bajunya dari sunat. Tapi kok macam darah ni? Padahal jelas kita cara pakai ngerti. Iku pondok lillahi ta'ala milkun lil amah. Tapi ra kita praktek tadi. Bani Nawawi, Bani Nawawi tahu-tahu gitu. Kok wong liya rasa. Mana nih rasa tenan, namanya jajal misalnya. Iya ini kok enggak ada mengedan, namanya itu buka kitab ngorek dan pondok Munawir dan Bajunat. Oh ngedan. Orang kalau darani jihad. Oke, jihad tetap. Bodoh. Misalnya ono NU terus fatwa. Dengan ini kami atas nama wakil cabang NU Buantul menyetujui laskar jihad dalam Medan. Mergo secara kultural, tahu-tahu orang NU perasaan ini orang melok ngono iku gak itu. Nah, berarti sudah kalau saya itu terbagi-bagi. Perasaan wong tentang jihad itu terbagi-bagi. Tahu-tahu perasaan NU model ngono. Begitu juga menyangkut Islam, perasaan Islam kampus itu jihad itu syiar, menuju TV, audiensi dan sebagainya. Perasaan Islam juga agak ngono-ngononan. Nah, tapi semuanya itu baik. Waktu lah Pak Adol, asalnya baik itu baik. Misalnya kalau bolak-balik Romanto kalau tak jadi kota, bolak-balik kalau terus asalkan darah ini Madun Solelah, Mustafa Solelah, karena ini Jakarta terosok. Gak penting dengan Solelah Madun Mustafa. Bayangnya Jakarta itu pantas yang buat jihad, orang Islam yang modern. Semua dia masjid, dia universitas, dia kampus. Sama gak dinyali kan, wani jihad di Jakarta. Orang Yogyakarta itu gak dinyali. Omah gue di wong student. Kowe tok ra kanggo nek gak wong model santri kowe tok. Tangan gue nyali dia masjid ning BM dan UI dan di kota. Gak dinyali. Nyatane nak cayayan malah dinyali. Padahal mereka sekuler. Begitu juga sebaliknya, Islam kota juga gak dinyali. Melatani tahlilan, melatani masjid majid. Ya, melatani wong walimatu tasmiyah. Sama-sama tidak punya nyali. Nyata nih kalau nanti tunggu di budi, hampir santri salah. Nih kota ini Jakarta masih dapat sini karyawan, kuli bangunan, betul soleh. Karena gak dinyali, ini gak gerakan. Ini nak sing preman-preman. Taruh saja kalau Cak Nur, mungkin kita gak sepakat dengan Cak Nur karena Cak Nur modern. Tapi wani dia para Madinah Jakarta dia mesti digubeti. Ayo, pinter lah. Nak ngomong kampus malah wani berjuang. Wajib. Wala wala iki sing bayang Mustafa anak wani lho bayang jihad ning Yogyakarta. Santri salah kabeh. Mana Allah Taala nasir penting wong pasang titik sing kotanen. Mereka punya keberanian. Israel paling kuat dana. Nyatane masjid teng kota lho. Semua masjid di kota itu sehat, keuangannya gitu. Sama seperti di kampung. Keuangannya ada siap agama juga tidak. Di sini ada tahlilan jugaan. Itu waktu lama ada waktu. Nah asal niatnya itu baik. Nah tapi nak dengki-dengkinan, pulau itu sudah mesti apa? Nah nak tinggi itu sudah. Islam mari ramaju. Ibadah Islam itu berusaha lebih maju. Menurut saya itu rabar. Biasanya nggak terus-tren nih. Nak kiai mapan nih. Walillahi ijazah. Ijazah Islam lewat kita. Wah klaimnya kiai mapan ijazah. Nak klaimnya kiai marah ikhlas.
Cilik lah nak tahu-tahu perasaan rajadian ngono iku. Model rajadian wong larat Islam mbek udah Islam. Model-model iku. Jadi ayo juga apa? Wong Islam gak juga gak dihormati pidatonya. Jadi dia melarat juga. Wah terlalu lah, penting Islam, penting bersih. Kalau juga ke dunia itu, tahu-tahu model-modelnya kembar. Enggak ngoten. Sing Islam kota itu tidak tabu dengan bupati, gubernur dengan orang juga. Tahu-tahu kayak gitu sepakat para juga sampai. Jadi mari wong ya lali nak berjuang itu urusan melarat itu. Lalu juga hatinya apa ya? Melarat berhenti ada orang ada. Itu juga mati nabi dan melarat. Dia mati nabi itu lupa. Lah, bodoh. Ya itu juga sadar. Nah Islam kota itu mati nabi. Dia ini terus koyok posisi berhadapan-hadapan. Itu tak elaknya, itu rawatullah ada benar. Kita kan modelnya gitu. Ini kalau bolak-balik masuk, suudon berangkat tanpa perasaan mayoritas. Ini gue eling-eling tenan fatwa gue. Jadi suudon ono kali gue eling-eling, gue nganti mati. Ini mau bolak-balik. Suudon itu ono seluruh. Ono suudon yang memang gue rasa jatuh. Misalnya gue duit data, nak omku copet. Jika gue suudon, mana di data, nak omku copet. Ana suudan mergo iku sangu 2 juta nggo HP larang. Dadi kowe nek ning bis ora ora wong ku maling mbok ora mbok wali abdal mbok ora kiai mbok ora guru gede akeh tersuudan nek wong pinggir. Kowe nggo duit. Iya. Berarti kan suudan ora berangkat ke wong sekeliling, tapi karena nggo duit akeh gampang curi. Lah Islam Indonesia NU nggih ngoten. Kita ini mayoritas. Ana wong jelas-jelas ning masjid. Jadi jamaah tabligh itu curigai. Padahal kita ngaji ketika puasa jamaah itu. Itu kita mayoritas jelas orang masjid wiridan begitu. Aliran. Padahal jelas wiridan di masjid. Banyak aliran trek. Itu karena kita mayoritas. Suatu saat juga mungkin berbalik. Nah, suudzon sing berangkat mayoritas itu di Indonesia di dunia ngoten kabeh. Jadi Al-Azhar itu hampir sarjananya itu melogikakan jihad kayak bom bunuh diri, kayak Palestina itu kayak mukhal. Karena Al-Azhar itu bagian dari pemerintahan Mesir dan fatwanya cenderung pro pemerintah. Kalau Indonesia mungkin jadi sudah susah ngambil fatwa yang model jihad. Tahu-tahu terkondisikan kayak itu. Ya kayak perasaannya kayak Indonesia. Wah, mana ngomong ana tidak bekas jihad. Misalnya masih itu juga terus orang. Pokoknya perasaannya kayak nol dan Waduh menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar ketika bertemu orang-orang LSM itu membina prostitusi, membina WTS. Santri tetap orang. Padahal ini dalam amar ma'ruf mungkar ngerti ini termasuk perlu di nahi mungkar WTS. Tapi tetap gak pas ya kalau gerakan yang ngono-ngono itu. Jadi ini tahu-tahu kita ini menyangkut jihad ini terkondisikan. Ya terkondisikan yang baik. Kadang karena lembaga itu tadi kita ini nggak dipilih siapa. Ya penting Irak ya. Misalnya kayak nyongkong ngadepi Amerika, mungkin pro Amerika yang pasukan yang anti Saddam itu semuanya juga muslim. Jadi itu ada yang Irak sosial juga itu, jadi pada ini orang Islam juga. Orang yang di belakang Amerika yang ikut pro reformasi itu kan ya, pasukan Sunni semua kan. Sementara ini yang pro Amerika kan pasukan apa? Sunni yang dulu dirugikan Saddam itu ya kulluhum muslimun. Iya betul. Lalu saya itu ning Irak muni ngerasa jihad ngusir Amerika tetap dalam posisi wong sing anti apa? Saddam. Itu orang-orang Sunni. Sama saat perang Irak yang pertama juga melibatkan Mesir, Arab Saudi ikut melawan Saddam. Nanti saat itu mau bolak-balik kalau ngomong agama itu diambil alih oleh lembaga. Prakteknya pun ngotot. Ya, misalnya kita Irak. Iran musuh sampai sinten. Kalau Amerika sekarang itu berhadapan sama wong sing anti Saddam. Nah yang di sini pokoknya asal gede Saddam di sini Amerika. Termasuk Laskar Sunni, IA. Oh yang dulu dirugikan apa? Muslimun kekuatan mungkin. Sama misalnya ketika apa ya dalam konteks itu pokoknya susah, saat ini susah. Mulai dari Muhammad ketika ditanya santri ini,
Mulai berhubung jihad-jihad ini sudah kita tidak ngambil peran. Kita harus ngambil peran jihad yang sendiri. Misalnya bidang mulai senanan dalil-dalil melusik perahi, tukaran sikit mumpung. Jadi surat jihad perang sabar sikit ragu juang. Karena kita tidak ambil peran urusan nyawa, mengarep urusan sabar. Mau itu loh, maksudnya kan usaha udu, untuk rabi awal ini kok urun sabar ya ragu. Ragu. Nah, jadi memang nanti mesti jadi dia mesti tak ngempet. Ya kan jadi dia orang ngempet gitu. Sampai misalnya dia niat ngajak no pondok, mesti pengapesannya sampai ini duit mana? Apa ngajak no madrasah setempat, masjid setempat, pengapesannya sampai mesti pengurus gak gampang sepakat. Tahu-tahu masjid di mana cuma degali, jadi tertentu di mana cuma dega. Jadi gue biar jadi NU mau anak sabar tertunda. Ya sampai nanti ngajak no pondok mesti dana ya sumbangan sudah, gue seneng nimbang pondok yang sehat. Kalau nak nimbang pondok, saya mendapat tip, khawatir di blojo. Iya lah. Negara yang rapati tertarik, negara nganggu kuota, siswa yang belum sehat, kayak bos itu ya nganggu standar kuota per siswa, dana operasional sekolah. Akhirnya kan tak pernah menyangkut koordinasi di mana? Mesti sama pengurus kami. Pondok yang menonton pengurus tertentu, sama kan nggak bisa koordinasi. Ajarnya nak cara angan-angan gampang, monokromo itu pondoknya besar. Kita koordinasikan supaya ada kiai Indo terus diciptakan sistem apa itu. Itu nyuan kiai peredal itu tak mudah. Akhirnya itu tadi semua jihad itu pakai subjektivitasnya sendiri, pakai pikiran pihaknya sendiri. Mulai zaman Rasulullah. Zaman Nabi Doan dan komandan yang itu bos. Jadi jihad itu dimulai rajulan mulai Sayyidah Aisyah. Itu perasaan Sayyidah Aisyah melawan Ali itu menuntut keadilan. Itu perasaan Sayyidah Aisyah bahwa pembunuh Ali, pembunuh Utsman itu orang-orang sekeliling Mana Aisyah perang yang terkenal Waqatul Jamal. Ngono mulai pokoke bolak-balik angger tukaran mesti ana subhatul hak mirip-mirip bener. Angger tukarane santri iki ya ngono. Ditok ngrasa mbela santri, ditok ngrasa mbela masyarakat. Kacau endus ngoten niku riyen Aisyah ngrasane mbela Utsman. Kedamu Utsman harus ditegakkan, dituntut. Ani ngrasa gak, ora melok mateni Utsman. Jadi perangnya Aisyah mbek Ali, faktor Aisyah nyurigai nak ngomong kota Latu Utsman, pembunuh Utsman itu dipilih. Kan bersebut ini kok. Orang anti Gusdur dari Gusdur anti Joni. Untuk Gusdur nyatanya Gusdur yang berjuang. Demi NU demi. Mulai ini negara perang itu sudah. Artinya mirip-mirip di dakwah. Di dakwah itu juga klaim kebenaran. Paham Armando? Ya bodoh. Ini mau. Tak riwang ini begitu saja. Ya berperang tawangannya bener kabeh. Kabeh klaim. Tak ana pangeran bener tenan ora sing roh pangeran. Paham? Nah itu asal tidak menghalangi jalan Allah itu waqullahu wa'adahu husna. Wa fadhala lan utamakna sapa Allah al-bayyina ing rodong suci alal qaidina ajaran ganjaran adiman sangat. Darajat ing rujuke pro darajat ing sanging Allah. Maksudnya wong sing luwih ngambil peran aktif sak dhuwure sing pati. Darajat maknane manazil, tegese pira-pira derajat tempat. Bagian di sebagian manazil ku fawqa bagian. Iki sak dhuwure sing liyane nal karomati sanging kemuliaan. Wa maghfiratan lan ngukuran rahmatan rahmat. Wong sing diridani Allah Ta'ala untuk penyempurnaan antara rahmat. Wa kana lan ana sapa Allah Ta'ala wukurun dat sing akeh nyempurnane rahmat dat sing akeh. Jihad eling-eling jadi jihad niku mboten wajib perlu kifayah. Dalile jadat niki wa kullu wa atawu husna. Wong sing gak ngambil peran jihad nek sing jihad padha-padha wa kullu wa atawu husna. Dewa kula bolak-balik asal aja menghalangi. Niku ngeling ngoten ngene Mustofa. Asal aja menghalangi. Iku apapun kecewa misalnya mbek pondok jejuran di pondok kerabat, uji sampai muni pondok itu dibuka. Muga iku wis menghalangi. Wis wasat tuan saja kecewa mbek pengurus masjid sampai fatwa masjid itu ditutup. Meskipun sunatullah kan mesti kecewa mbek pengurus tamu, kecewa mbek kiai pondok. Mergo kulka, mergo PDI, mergo agama.
Tapi jiwa ini apapun masalahnya itu proses berjalannya agama. Jadi itu harus sadar dulu. Mungkin dia itu buat roy yang raja, yang sarang, yang naruhan kue kecewa, tapi proses berjalannya agama itu lewat ini. Jadi saya ini paling banter azan yang kanggutan. Mau pewong ikhlas bener paling banter Mustafa itu azan yang merangkak. Jadi azan UGM, yang dulu, yang di Jakarta, yang di kota. Itu Islam Muhammadiyah, mungkin Islam Fasik sebenarnya rata-rata. Tapi sih gue si Arisam nih kalau tahu. Iya. Lalu tuh kecewa, murah pantas jadi dia. Uang oleh rapan terus jadi dia, apa terus rapan terus azan? Apa uang terus rapan terus sholat? Itu tidak disadari uang sing tak bener. Kue gedeng jahit, karena jahit itu tukang zina, tukang nyolong. Apa tukang zina, tukang nyolong terus oleh azan? Ini arma agamanya Allah. Apa terus haram mencintai Tuhan? Nah, jadi orang sufi ketika orang fasik membuat gedeng sebagai fasik, apa nak fasik terus orang sah ketika ulane Allah. Ini yang enggak kita sadari. Kalau Islam kota itu sekuler, cara berpikir bid'ah. Wakullah bid'atin dolalah, cara perasaan Islam tiap bid'ah dolalah. Tapi sing azan ning masjid kota yo ndek, sing ngurusi masjid ning kota yo ndek. Sing koordinasi jamaah yo ndek, meskipun dia dengan koordinasi yang salah. Misalnya cara sampean cara masjid itu salah, bid'ah. Tapi Islam ning kono kan ngurusi ndek ora kuwe. Kuwe kecewa mbek gaya kiai ini madun, tapi santri ning kono sing ngurusi madun ya kok. Nah kesadaran ini yang kurang sekali mengenai tradisi NU, tradisi. Mana pula belak-belak masuk, badannya hati pada gelang kurang juga. Santri ini kepengen diri, kalau kok keliru. Kalau betul badannya tiba, betul yakin badannya tiba. Tapi saya ibadah-ibadah badan, itu Islam yang goroyoso, singurut jadi ini. Ini kawasan Sarojo Muniro, singurut sudah badan. Dan artinya kita tidak boleh, PP rapati alim terus kaya rahasia. Islam yang tinggi butuh wong macam-macam. Islam yang merangkul itu butuh dari Mustafa, menaruhan butuh dari Kulo, ketonton dari Masjid. Tapi karena kebesaran ini, tahu-tahu kita ingin niru yang besar. Paham? Mana Syabdul Qadir sering assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya begitu. Syabdul Qadir hebat Sultanul Aulia, tapi tak Sultanul Aulia ini tetap orang ngurus Islam di Indonesia. Tetap harus terima kasih sama Wali Songo kita. Kenyataannya yang ngurusi Wali Songo. Sama Wali Songo harus terima kasih sama saya yang generasi ini ngurusi radio ini kabundut. Iya, paham. Mana sampai temu suci ya, pulau layak jadi dia. Kamu itu gede rumah Songo. Karena bagaimanapun fakta pemegang agama ya kita ini di komunitas masing-masing, di segmen masing-masing. Paham ya? Ini sekali tenang. Itu amanatnya Allah. Tapi kita nyongkok kan. Tapi Qadir itu Indo, Hasan Sadali itu Indo berarti. Ya memang beliau-beliau ini Indo, tapi terima kasih sama kita karena mereka tidak ngambil peran. Nah, sementing wajah menghalangi. Wala tas'al fi qulubina billah lilladzina amanu, sementing tidak ada kebencian. Saat ini kita tahu enggak gedung Muhammadiyah gedung Jamaah Tabligh gedung MNI gedung kita. Memang wawancarane tokoh-tokoh MNI masih jadi bisa nganggap kita ganti ya. Kita juga sebaliknya anggap mereka itu ekstrim. Tahu-tahu kita ini dihadapkan satu tema yang kayak itu. Mana kalau ini mikir macam ini, intinya kalau sering munajat terus, Gusti. TV itu ada wong blogger, ada wong juga, ada sinetron. Mana TV itu ada acara wong juga, wong blogger. Tapi sing iso nasional no. Wong muni astagfirullah, iso nasional judul tobat sampai puasa ilahi itu. Tak hebat-hebatnya mah dulu kuarin bandel dakwah sing rumu wong ketombo. Tak hebat-hebat itu sing rumu wong ngene-ngene. Nah, TV iso nasional. Nasional TV mergo acarane nyenengno koyo dangdut, koyo wong blogger. Tapi gara-gara acarane nyenengno akhirnya nasional, ketika astagfirullah ya nasional. Ketika hari ini Indonesia tenan. Sekali adil dakwah itu mulai bener, malaikat ketika protes dari pengiran itu orang apa? Mungkin ada angan-angan kadang keabian numpang hal begitu. Saya ingin TV disenangi perkara begitu. Perkara hiburan. Gara-gara ada hiburannya TV menasionalkan. Bareng terus menasional saya ingin ono Asim Arifin Elham akhirnya menasional kita ya. Artinya apapun tidak cocok kita misalnya Asim Arifin Elham. Itu tetap satu-satunya sarana nasional orang wiridan bareng ini lewat ini.
Di Allah Ta'ala disebut menggema secara skala nasional ya nak lewat ta'asim, lewat Arif bin Ilham. Padahal panitia ini itu. Wartawan ini itu blogger, itu kafir. Dan bareng acara macam-macam ya. Nah, jangan-jangan Allah Ta'ala menjadikan TV ini alasan untuk mengazab orang. Kan ya, syaratnya ada azab itu kalau dikandani gak nganti. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala yang kiamat itu gak maklumi orang wong orang roh Islam. Mereka orang TV. Nah, kita andu sih, dong deh. Ya toh? Ono HP. Lu nyatane ngoten kalah di bukti. Tiap orang soleh di kampung kan bakat skala nasional. Di negara kok kacau. Berarti itu dadani negara pada skala nasional wiridan-wiridan itu. Lepas dari teori TV memang itu bisnis jelas. Karena saya punya jelas, tetap bisnis. Ya kita tahu lah cara teori TV. Dia juga sinetron astagfirullah tobat itu memang niatnya bisnis. Tapi umat Islam harus syukur karena di zaman sekarang astagfirullah digemakan secara nasional. Mungkin. Iya betul. Kalau sampai taklek, gede kan mesti bener ya. Podo kecilek mesti bener cangkem. Senengane kecilek. Pikirannya senengane ngono. Kejelang mesti bener. Lah kok cilik mesti bener. Ngurusi awak merah iso, tanah sengketa mertua wae geger. Kulo bolak-balik anggere iki cilik tuan kulo. Gus ane iki gede karo sadar. Ya sing cilik do bener. Ya boten ngono lha ya padha wae ya. Senengane mau NU pancen kontrol aku apa? Ada wong kiri NU. Ngerti cilik wong sopan, iki gede do ngono iki. Mesti durasi apa nek cilik terus jelas. Mungkin matun yang ada meningkat barang apa jelas itu sendiri. Gimana? Jelas kepinginan itu. Kita seneng dibaca-baca. Itu sudah jelas. Rano kena jenuh. Tapi dia tidak kena jenuh. Lagi menurut TKI, cara berpikir kita itu TKI. Nanti kemapanan. Jangan mulai orang apa. Lalu bersesuaian uang. Mungkin kecil-kecil bodoh politik nonton kecil-kecil. Dia tadi sudah jelas dia tidak jenuh. Terus maksudnya kayak cilik kena jenuh. Bukan orang tua itu sudah pengiran ya. Jadi logika menurut hukum adat kemarin, anut hukumnya Allah Taala mesti tak. Ini mungkin Cina di ibadah boleh ikhlas. Kami tahu anut hukum adat. Anut ibadah bercurigai menjadinya jangan tablet. Anut ibadah bercurigai untuk itu Muhammadiyah. Ono wong dakwah kok curiga ya paling niat bisnis. Bolak-balik main rusak tatanan itu udah. Yo bolak-balik kalau kita seneng ngono. Saiki iki gede politik. Mesin gede ini semua kok. Ya iki gede ra kena jenuh. Dene gak sadar iki cilik lah saiki ra kena jenuh. Tapi dinteni santri tenanan dene urusane dhewe mek mertua ra bar. Urusan awake dhewe ra bar. Apa dia juga tidak punya kasus? Lebih besar malah urusan awake ra bar. Iki gede lah lumayan urusan keluarga wis bar karo ngurusi umat. Iki urusan awake dhewe ra bar. Nek pondok ada dadi. Bolak-balik mulai ngelim tenan iki. Kulo bolak-balik ketemu eno iki logika sing ora bener marah gitu. Senengane kok ngomong iki gede ora mesti bener. Iki cilik ora mesti bener iki diterusno. Artinya padha-padha ora mesti bener. Berarti adil. Lah nek dene dipikiran ngono kan gak gampang sudon kan? Iya, padha ora mesti bener. Berarti padha setruke. Nggih tenan, kula sering takok piye-piye. Jadi sok tenan maksud. Jadi ketika dene kon nembak pasukan itu terus. Misalnya seorang Islam ditugasnya guru, nggak maksud guru. Dia keputusan, NU dia keputusan nak DITI itu buat oleh diperangi. Pas diperangi orang masih yakin dia. Buat tembak masih yakin, buat tembak DITI. Bingung gimana nih, umat Islam ini bingung gimana nih. Dan itu dari nak tersedan ya orang jadi Al-Bukhari. Kalau ditamu, banyak kalau tak ingin kiai. Namun rata-rata pondok ini kalau madun kabel juga Mustafa, kabel ujian. Rata-rata kecenderungannya anti, Jibril Bukhari, Asim, tak Allah.
Gus ora jenengan sepundi. Aku mau ditudulan ini. Pokoke senengane ngoten. Sopo sing bisa den. Engko tujuh orang alim apa Pak agama. Enggak ora roh. Lha kok sing kita mesti kita terang detik ya ora. Mergo ora arae mesti gedhe cerita. Mau tuh ambil dolanan agama. Sopo iki dolan agama? Mosok ikut tok. Akeh wong dolanan agama. Sebenarnya sampeyan iki dolanan agama. Ono agama iki arep berhenti. Ada berhenti dari Al-Bukhari bener. Misalnya orang itu kita bupati mantan artis. Tapi itu gubetin kalimat yang diwaca masjid itu kan tetap dakwah masuk orang fasik lah standarnya kan. Munilah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah standar dakwah ya amar ma'ruf nahi munkar. Kowe oleh gedhe wong fasik jahat nyolong duit itu gedhe. Terus dia ora oleh salat. Ora layak salat. Jibril Al-Bukhari mungkin masa lalunya jelek, mungkin dia narkoba. Saya lah mungkin gedhe Jibril Al-Bukhari. Tapi kalau dia melawan Jibril Bukhari ngomong nama ma'ruf nahi munkar, pidato ini dia standar-standar aja. Umat Islam harus kembali ke jalan Quran dan hadis. Lalu cara orang sufi ngono, elek-elek cara orang sufi wong saleh ku nakalan. Saiki wong wedok itu tukang zina, tukang nyolong. Apa terus oleh salat? Apa terus oleh istighfar? Jadi kau senengane ngoten niku, menurut orang padahal sangat berhak ngakoni ka hati. Lalu kita mungkin tetap darani wong hada fasikun, hada zanil. Tapi kan tetap dia enggak terhalangi untuk melakukan sesuatu yang jadi amruwa, jadi perintah Allah. Ya. Amalan zaman Nabi ekstrim. Nabi itu orang yang gede wong kafir. Wonge, tapi kali dia Islam ya sudah. Karena orang kafir pun enggak dihalangi untuk masuk Islam. Sama kalau Jibril Bukhari sebagai muslim tidak boleh dihalangi dia tidak masuk Islam, meskipun dia sendiri fasik. Paham dulu. Jadi misalnya uang sing mbok bodoni, itu tetap berhak untuk rahmat Allah Taala. Termasuk rahmat adalah dia melakukan jihad, melakukan dakwah, melakukan jihad. Dan makanya apa naik fasik terus rawol yang ngambil peran agama. Itu yang tidak bisa dari kita. Ini bolak-balik kalau matur Allah Ta'ala wonten hadis sahih. Ini di luar cerita Isya. Ini kalau cerita anak tentang Nabi Isa. Dan ketika Allah Ta'ala hadis kecil tentang Muslim, Mangdalladhi Ta'ala ala Quran, Allah al-Qur'an Junubah. Siapa yang sumpah serapah bahwa saya tidak akan mengampuni orang itu. Dari ini pengiran, aku ngampuni dosa wong itu, lan malah ngegur dosa. Itu cerita wong soleh ketemu wong fasik wong zina. Perasaan wong soleh wong itu orang arah di sepuro. Itu Allah menunjukkan dosa wong zina itu tak sepuro. Wong sing soleh itu orang tak sepuro. Ketika Allah ditakoki, kenapa ya Allah? Karena dia menghalangi rahmat. Karena dia menghalangi rahmat. Kebolak balik kita perasaan mesti ngoten sampai nanti musuh. Allah itu pantas untuk azab. Kita lupa hukum objektif juga. Cuma untuk azab kita ikut ke wilayah pantas itu lalu. Iya kan? Apa nak untuk pantas azab itu pantas itu bener. Kodon aku yakin Allah Taala senengane wong kan Allah Taala wakil nyepurane. Sampai nak salah kan perasaan ngono kan. Sampai gak salah. Minjem rondo ta ora nah Allah wakil nyepurane. Ya padha wae iso wae nyepuro wong sing saiki anggap salah ujug-ujuge kan nakalan kan. Perasaane sampean Allah mbek sampean nyepuro, nah wong liya ngajak itu gak masalah kenakalan itu kok. Salah sing nah sekali sampean gak nakalan kan. Wong itu layak untuk azab. Begitu juga saya. Ketika perasaan paling harus sepuro pengiran. Ya iso wae wong itu ya disepuro. Iya. Kalau perasaan ini yang mengganggu kesalahan-kesalahan orang yang menutup diri, wong dia ora iso saleh. Iki kok ceritane Nabi kan wong sekelompok orang saleh liwat bareng dijejeri wong dolim merasa misi. Padahal wong dolim dijejeri wong saleh ben ketularan saleh. Wong saleh menutup diri. Itu wong yang wahyu, wong saleh saiki dadi dolim, mergo menutup wong dia dadi saleh. Wong dolim langsung dadi saleh, mergo kepengin dadi malam. Itu orang ngaji yang mana?